Oke, selanjutnya ada integrated curriculum, yaitu suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan ajar dari berbagai macam pelajaran. Nah, kurikulum ini memberikan kesempatan lebih banyak untuk melakukan kerja kelompok, masyarakat dan lingkungan sebagai sumber bahan belajar, mementingkan perbedaan individual anak didik, dan mengikut sertakan siswa dalam perencanaan pembelajaran. Nah, jadi maksudnya ini melakukan kerja kelompok itu karena saat membuat kurikulum ini mereka apa ya mengajak dari berbagai macam pihak ini untuk membuat kurikulum bersama yang terintegrasi gitu. Terus masyarakat sebagai sumber lingkungan belajar ya karena memang ada nilai-nilai lokal di sekitar sekolah tersebut yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Lalu mementingkan perbedaan individual anak didik dan mengikutsertakan siswa dalam perencanaan belajar. Jadi si siswanya ini juga diminta pendapatnya. Jadi gimana sih kurikulum yang baik menurut kalian itu seperti apa? Nah, tujuan integrated kurikulum ini adalah untuk membentuk para murid yang menjadi pribadi yang terintegrasi dan selaras dengan kehidupan di sekitarnya. Lalu selanjutnya, integrated kurikulum ini berasal dari dua kata, yaitu interdisciplinary curriculum dan unit curriculum. Nah, interdisciplinary itu organisasi dan transfer pengetahuan di bawah tema persatuan atau interdisipliner. Sedangkan unit serangkaian kegiatan terkait yang dilakukan anak dalam proses mewujudkan tujuan dominan yang selaras dengan tujuan pendidikan. Nah, jadi apa sih inti dari dua istilah kata ini? Integrated curriculum itu adalah apa sih gabungan dari berbagai macam disiplin ilmu yang disatupadukan dan diintegrasikan sehingga menjadi sebuah kurikulum yang selaras gitu dengan tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan di awalnya itu. Nah, di sini ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Kelebihannya ini segala hal yang dipelajari dalam setiap unit akan bertalian erat satu sama lain. Ya, karena tadi kan apa sih dari berbagai disiplin ilmu kan apa sih diintegrasikan satu sama lain. Kayak misalnya apa sih ilmu pengetahuan alam. Nah, itu kan jadi kan fisika itu diintegrasikan dengan kimia, kimia itu diintegrasikan dengan biologi. Nah, terus matematika juga diintegrasikan dengan kimia dan juga fisika, seperti itu maksudnya. Sesuai dengan teori belajar yang mendasarkan berbagai kegiatan dalam pada pengalaman dan kesanggupan, kematangan dan minat para murid. Jadi kan apa sih saat membuat kurikulum ini apa sih? Jadi kan diobservasi dulu si anak yang ini mampu nggak untuk menerima materi ini. Terus adanya kemungkinan antara sekolah dan masyarakat sekitarnya yang saling berhubungan ya karena tadi apa sih masyarakat ini diajak untuk membuat kurikulum di masyarakat sekitar sekolah ini apa sih diajak untuk membuat kurikulum. Jadi ada nilai-nilai lokal yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah tersebut. Nanti ada contohnya. Sesuai dengan sistem demokrasi di mana para murid dituntut untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab atas pilihannya. Ya karena ya murid kan sudah apa sih diajak untuk mengeluarkan pendapat kan bagaimana kurikulum yang baik itu seperti apa menurut kalian gitu. Terus bahan ajar disesuaikan dengan kemampuan siswa. Lalu di sini ada kekurangannya. Banyak guru yang belum terbiasa mengajar dengan metode kurikulum yang terintegrasi. Dan memberatkan tugas guru karena ada kemungkinan bahwa materi yang dipelajari melenceng dari pokok bahasan. Nah, jadi apa sih? Kan sebenarnya kan sebelum memulai pelajaran kan si guru ini kan sudah menentukan pokok-pokok pembelajaran. Nah, biasanya sih guru ini kan apa sih kayak udah membuat tema besar dan garis besarnya sebelum ia mengajar. Jadi kalau misalnya pada saat ia mengajar terus ternyata apa yang sudah ia susun tidak sesuai dengan siswanya, ya pasti kan si guru ini kan apa sih kayak menyusun ulang lagi gitu dan itu memberatkan sehingga guru itu belum terbiasa dengan kurikulum yang terintegrasi ini. Terus habis itu ada organisasi terasa tidak logis dan kurang sistematis ya karena apa sih dari banyak pihak gitu. Jadi kurang sistematis aja gitu.
mungkin apa sih bisa sistematis tapi agak sulit gitu untuk untuk mengatur kurikulum ini jadi sistematis gitu. Membutuhkan waktu yang lama mungkin kalau misalnya untuk jadi kurikulum yang sistematis gitu, organisasinya gitu. Terus siswa tidak sanggup berpendapat dalam mengembangkan kurikulum bersama. Ya karena mereka kan apa sih, misalnya anak SD kan, misalnya anak SD itu kelas 1 SD terus ditanya pendapatnya, mungkin ada sebagian orang dewasa beranggapan kalau misalnya siswa kelas 1 SD itu belum sanggup untuk berpendapat dalam mengembangkan kurikulum bersama. Terus yang selanjutnya tidak memungkinkan dilaksanakannya ujian umum. Ya karena tadi apa sih, untuk menghargai potensi individu yang berbeda-beda gitu. Dan sarana dan prasarana sangat kurang untuk menjalankan kurikulum yang terintegrasi. Ya, ini kan kayak apa sih, butuh waktu yang lama juga, terus harus observasi juga langsung ke lingkungannya, harus terjun juga, harus mengadakan penelitian juga. Nah, pasti ini kan membutuhkan dana yang besar gitu. Jadi sarana dan prasarananya juga apa sih, nggak sedikit gitu yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada jenis integrated curriculum. Nah, yang pertama ini adalah child-centered curriculum. Child-centered curriculum ini kurikulum ini berfokus pada si anak tersebut. Jadi kurikulum dibuat fokus utamanya itu adalah si anak. Terus yang the social function curriculum, jadi pembuatan kurikulum ini fokus utamanya adalah fungsi sosial gitu. Nah, selanjutnya the experience kurikulum. The experience kurikulum ini apa sih, bisa dibuat kalau misalnya sudah membuat social function kurikulum. Jadi di experience kurikulum ini, social function kurikulum kan diterapkan di sekolah. Nah, kalau misalnya si social function kurikulum ini diterapkan di sekolah dan hasilnya kurang baik, bagi si anak, bagi institusi pendidikan atau bagi masyarakatnya, ini dievaluasi. Lalu setelah dievaluasi, maka akan jadilah the experience curriculum. Karena ya disusun berdasarkan pengalaman si sekolah yang sudah menerapkan kurikulum social function tadi, berdasarkan pengalaman si anak yang sudah merasakan kurikulum the social function tadi, makanya namanya the experience curriculum. Terus selanjutnya ada development activity curriculum. Nah, fokus utama si kurikulum ini itu berdasarkan pada minat dan aktivitas anak. Jadi bedanya sama yang pertama, bedanya development sama yang child-centered ini, kalau yang development ini hanya pada minat, tujuan, dan aktivitas si anak aja. Tapi kalau misalnya si child-centered ini, apa sih, lebih ke kebutuhan dasar si anak, seperti anak ini kan pasti punya dorongan untuk maju, dorongan untuk bisa, dorongan sosial, terus dorongan untuk berkarya, dorongan untuk seni, terus abis itu dorongan untuk apa ya, meneliti, dorongan untuk mengeksplorasi. Jadi ini tuh kayak lebih ke kebutuhan dasar si anak kalau yang pertama. Nah, kalau yang ini, yang keempat ini, lebih ke aktivitas yang disenangi anak gitu, yang diminati oleh anak. Lalu yang terakhir adalah core curriculum. Nah, core curriculum ini tuh maksudnya adalah jadi dari berbagai macam sudut pandang ilmu pengetahuan disatu padukan gitu, dan apa ya, disatu padukan dan disamakan. Jadi awalnya ini si pihak pembuat kurikulum ini melihat dulu masalah dan tujuan dari sekolah ini itu apa gitu. Terus kalau misalnya udah, baru dia menyatu apa sih, dia apa sih, menyatu padukan, mengajak banyak pihak gitu dari berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan masalah, memecahkan masalah dari sekolah ini, dan pemecahan masalah tersebut lah yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum. Ini ada contoh penerapan integrated kurikulum. Yang pertama ini adalah penerapan kurikulum terintegrasi dalam mengembangkan mutu belajar
Ya, jadi ini apa sih mengembangkan jadi ini kayak ini studi kualitatif yang mana uh, apa sih ilmu dari pondok pesantren dipadukan gitu dengan sekolah umum. Jadi hasilnya ada kurikulum integrasi yang ada di SMA ini gitu. Karena ya setiap SMA pasti kan punya kurikulum yang berbeda, dan salah satunya SMA Darul Ulum 1 unggulan BPPT Jombang, dia mengintegrasikan kurikulum pondok pesantren dengan sekolah pada umumnya. Lalu contoh selanjutnya designing, ya ada journal designing integrated curriculum based on local primary and social reconstruction perspective of West Nusa Tenggara Indonesia. Jadi ini tuh jadi di sekolah Nusa Tenggara ini dia apa sih memasukkan unsur lokal. Nah, unsur lokal ini salah satu contohnya adalah terumbu karang. Jadi apa sih? Jadi kan terumbu karang ini kan apa ya, mulai terancam punah gitu. Nah, terus habis itu jadi di dalam kurikulum, di dalam mata pelajaran ini memasukkan unsur si terumbu karang ini agar untuk mengajak siswanya melestarikan terumbu karang tersebut. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.